Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala bi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Al-ayah amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, syukur alhamdulillah kita panjatkan pada Allah, karena pada hari ini Allah masih berkenan memberikan rahmat, hidayah, kekuatan iman dan Islam, sehingga kita bisa melaksanakan puasa di bulan yang mubarakah ini. Semoga puasa kita semua oleh Allah dicatat sebagai amal yang akan jadi bekal kita menuju alam akhirat. Bapak pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkan kami akan menyampaikan satu hal yang sudah sering atau mungkin kadang-kadang belum masa banyak yang kita lupakan. Apa sih makna dari gerakan sholat yang sering kita lakukan? Itulah tema pada hari ini. Para pemirsa yang berbahagia, setiap gerakan sholat yang dicontohkan Rasulullah tentu syarat dengan hikmah dan manfaat. Syaratnya, semua gerakan tersebut dilakukan dengan benar dan tumak ninah, yaitu tenang dan khusyuk. Suatu saat Rasulullah berada di dalam Masjid Nabawi. Selesai menunaikan sholat, beliau menghadap para sahabat untuk bersilaturahmi dan memberikan tausiah. Tiba-tiba masuklah seorang pria ke dalam masjid, lalu melaksanakan sholat dengan cepat. Setelah selesai, ia segera menghadap Rasulullah dan mengucapkan salam. Rasulullah berkata kepada pria itu, "Sahabatku, engkau tadi belum sholat." Betapa kagetnya orang itu mendengar perkataan Rasulullah. Ia pun kembali ke tempat sholat dan mengulangi sholatnya. Seperti sebelumnya, ia melaksanakan sholat dengan sangat cepat. Rasulullah SAW tersenyum melihat gaya sholat seperti itu. Setelah melaksanakan sholat untuk kedua kalinya, ia kembali datangi Rasulullah. Ia pun kembali ke tempat sholat dan mengulangi lagi sholatnya. Seperti sebelumnya, ia melaksanakan sholat dengan sangat cepat. Rasulullah tersenyum melihat gaya sholat seperti itu. Setelah melaksanakan sholat kedua kalinya, ia kembali mendatangi Rasulullah. Begitu dekat, beliau berkata kepada pria itu, "Sahabatku, tolong ulangi lagi sholatmu. Engkau tadi belum sholat." Lagi-lagi orang itu merasa sangat kaget. Ia merasa telah melaksanakan sholat sesuai dengan aturan. Meski demikian, dengan senang hati ia menuruti perintah Rasulullah, tentunya dengan gaya sholat yang sama. Namun seperti biasanya Rasulullah menyuruh orang itu mengulangi sholatnya kembali. Karena bingung, ia pun berkata, "Wahai Rasulullah, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak bisa melaksanakan sholat dengan lebih baik lagi." Para pemirsa yang berbahagia, karena itu ajari aku. "Sahabatku," kata Rasulullah dengan tersenyum, "jika engkau berdiri untuk melaksanakan sholat, maka bertakbirlah. Kemudian bacalah Al-Fatihah dalam surat Al-Quran yang engkau pandang paling mudah. Lalu lakukanlah rukuk dengan tenang tumak nina. Lalu bangunlah sehingga engkau berdiri tegak. Selepas itu sujudlah dengan tenang. Kemudian bangunlah hingga engkau duduk tenang. Lakukanlah seperti itu pada setiap sholatmu." Kisah dari Mahmud bin Rabi al-Ansori dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahihnya, memberikan gambaran bahwa sholat tidak cukup sekedar benar gerakannya saja, tetapi harus dilakukan seperti tumak ninah, tenang dan khusyuk. Adapun hikmah gerakan sholat antara lain yang dikutip dalam buku Mujizat Gerakan Sholat oleh Matthew Wiratsonko MBA mengungkapkan bahwa
Gerakan sholat dapat melenturkan urat saraf dan mengaktifkan sistem keringat dan sistem penapas, yaitu pemanas tubuh kita. Selain itu juga membuka pintu oksigen ke otak, mengeluarkan muatan listrik negatif dari tubuh, membiasakan pembuluh darah di bagian dalam tubuh arteri jantung. Kita dapat menganalisis kebenaran sabda Rasulullah dalam kisah yang tadi kita bacakan di atas. Jika engkau berdiri untuk melaksanakan sholat, maka bertakbirlah. Saat takbir, Rasulullah mengangkat kedua tangannya ke atas hingga sejajar dengan bahu-bahunya. Takbir ini dilakukan ketika hendak ruku dan ketika bangkit dari ruku. Apa maknanya? Pada saat kita mengangkat tangan sejajar dengan bahu, maka otomatis kita membuka dada, memberikan aliran darah dari pembuluh balik yang terdapat di lengan untuk dialirkan ke bagian otak pengantar keseimbangan tubuh, membuka mata, daun telinga kita sehingga keseimbangan tubuh terjaga. Ketika kita ruku, Rasulullah meletakkan kedua telapak tangan di atas lutut. Apa maknanya? Ruku yang dilakukan dengan tenang dan maksimal dapat merawat kelenturan tulang belakang yang berisi sumsum tulang belakang sebagai syaraf sentral manusia, beserta aliran darahnya. Ruku pun dapat memelihara kelenturan tuas sistem keringat yang terdapat di punggung, pinggang, paha, dan betis belakang. Demikian pula tulang leher, tengkuk, dan saluran saraf memori yang dapat terjaga kelenturannya dengan ruku. Kelenturan saraf memori dapat dijaga dengan mengangkat kepala secara maksimal dengan mata menghadap ke tempat sujud kita. Lalu bangunlah hingga engkau berdiri tegak. Apa maknanya? Saat berdiri dengan mengangkat tangan, darah dari kepala akan turun ke bawah, sehingga bagian pangkal otak yang mengatur keseimbangan berkurang tekanan darahnya. Hal ini dapat menjaga syaraf keseimbangan tubuh dan berguna mencegah pingsan secara tiba-tiba. Selepas itu, sujudlah dengan tenang. Apa maknanya? Bila dilakukan dengan benar dan lama, sujud dapat memaksimalkan aliran darah dan oksigen ke otak atau kepala kita, lalu termasuk pula ke mata, telinga, leher, dan pundak, serta hati kita. Cara seperti ini efektif untuk membongkar sumbatan pembuluh darah di jantung, sehingga risiko terkena jantung koroner dapat diminimalisasi. Kemudian bangunlah hingga engkau duduk dengan tenang. Apa maknanya? Cara duduk di antara dua sujud dapat menyeimbangkan sistem elektrik serta saraf keseimbangan tubuh kita. Selain dapat menjaga kelenturan saraf di bagian paha dalam, cekungan lutut, cekungan betis, sampai jari-jari kaki. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Demikianlah antara lain makna dari gerakan sholat yang kita lakukan tiap hari, terutama ditinjau dari sisi kesehatan. Masih banyak hikmah lain dari sholat yang diungkapkan oleh para ulama kita, baik tinjauan dari sudut akidah, ibadah, psikologi, sosiologi, dan lain-lainnya. Kita dapat membacanya dalam berbagai buku tentang hikmah sholat. Yang jelas, sholat merupakan anugerah yang terindah, yang luar biasa yang diberikan Allah untuk kita umat manusia, terutama orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.